Saya tanya Anda ada dua atau ada satu? Iya, Karena baik, Anda baik. lagi Ada bicara satu dengan saya ini di Maldives. Jangan-jangan ini hantunya ini. Kan gobloknya luar biasa, Pak. Satu. Sekarang saya tanya. Sekalipun Nabi Isa, Sekarang saya tanya, Pak. Babi itu tetap ada kalau di kitab saya itu. Ya itu kan kitab Anda, terus kenapa Anda paksakan di kitab Iya. saya? Iya, makanya si Donditan agak blunder, dia mengatakan di Yeriko ada pohon kurma. Siapa yang tinggal di Yeriko? Siapa yang lahir di Yeriko? Tapi Bang, pertanyaan saya gini ya Bang ya. Abad 1, siapa yang udah beragama Islam Bang? Bangsa mana yang Gimana? udah beragama? Nge-lag Bu barusan ininya. Iya. Abad 1, siapa yang udah beragama Islam Bang? Bangsa mana yang udah beragama Islam? Dulu bukan Islam, Ibu Muslim. Ibu. Waktu Jadi di zamannya gini, Bu. Daud, Jadi gini, bentar, di zamannya Daud Bang, dia namanya siapa Bang? ya tetap Allah Subhanahu wa taala. Kalau Kristen itu lebih parah. Parahnya apa? Coba kalau zaman sekarang nih, ada Parahnya anak, apa orang Kristen? ada anak nih dipertuhankan. Coba. Parahnya di mana? Ya iya mempertuhankan anak manusia. Selamat sore, Halo. Ibu. Selamat sore Doni. Selamat sore, Bu. Iya, selamat sore Pak. Ada yang mau ditanyakan? Sedikit ada yang mau ditanyakan tentang mengenai Tuhannya umat Kristen itu berjumlah berapa gitu, terus siapa aja namanya gitu. Tuhan saya itu Tuhan Yesus. Satu aja Pak. Satu aja. Hmm. Untuk itu yang mengenai Roh Kudus itu apa? Roh ya roh lah, nafas. Nafas memang ada namanya Pak. Nafas itu nggak ada namanya. Kalau Bapak kan itu ada Bapa, ada Roh Kudus, terus ada Yesus, itu gimana? Bapa itu Allah, Yesus itu nama kemanusiaan. Nama kemanusiaan dari Sang Firman. Berarti itu dipisahin apa enggak? Jangan dipisahin dong Pak. Kalau dipisahin nanti nyeri Pak. Kalau dipisahin nanti mati Pak. Kayak Bapak dipisahin dari rohnya, badannya, sama pikirannya. Dipisahin kan mati Bapak. Demikian Allah kami Pak. Allah kami tuh nggak bisa dipisahin antara firman-Nya dengan rohnya. Coba Bapak itu kalau dipisahin badan sama rohnya kan mati. Dipisahin dari suaranya, dari pikirannya, Bapaknya bisu. Kalau Allah kami ini satu punya firman, punya roh. Gitu, Yesus itu firmannya. Roh Kudus itu adalah nafasnya Allah kami. Jadi Allah kami satu yang memiliki firman dan satu yang memiliki roh. Jadi ketika pas di dalam kandungan terus pas lahir itu berarti udah menyatu tuh ke situ. Gimana itu? Menyatu ke situ mana tuh Pak? Ya kan Yesus itu pernah dilahirkan terus pernah masa-masanya anak, masa-masanya remaja. Nah pas itu sang bapak itu gimana itu? Sang bapaknya kenapa memangnya? Ya dia ada di dalam Yesus apa di mana di surga? Yesus itu ada di sorga dan ada di bumi Pak. Kan tadi udah Jadi saya membelah bilang, diri, Yesus itu adalah firman. Yesus itu nama kemanusiaannya yang dilahirkan Maria. Kalau keilahiannya itu ya di sorga, satu dengan Sang Bapa. Ya berarti membelah diri gitu ya. Gimana cara Anda membelah diri Pak? Gimana Iya, kalau kan kamu itu kan ngomong, misalnya kamu ngomong, suara kamu kan ada di tempat saya. Kamu lagi membelah diri atau lagi mengutus suaramu ke saya? Iya lagi mengutus suara, tapi maksudnya ini kan Kira-kira beda, Pak, bedanya. kira-kira kalau suara Bapak udah ada di rumah saya, Bapak udah nggak ada lagi suaranya di tempat Bapak? Ya ada. Ya, berarti itu namanya membelah diri nggak Pak? Ya enggak.
Nah, ya udah, kan kalau sama membelah diri. seperti Bapa mengutus firman-Nya ke dunia. Firman-Nya itu ketika diutus ke dunia tetap satu di dalam Bapa dan satu di dunia. Sama seperti suara Bapa ini. Suara Bapa ini ada di Maldives di tempat saya, juga ada di rumah kau, tanpa kau membelah diri. Gitu. Kalau Anda aja bisa berlaku seperti itu, kenapa Anda bingung dengan Allah yang lebih maha tinggi dibandingkan kamu? Jadi ketika Ya, Bapa baik. mengutus firman-Nya ke dunia, firman-Nya itu tetap ada di dalam Bapa dan juga firman-Nya itu ada di dunia. Lalu firman-Nya itu menambahkan kodrat manusia. Dari mana dia menambahkan kodrat manusia? Dari rahimnya Bunda Maria. Jadi yang dilahirkan Bunda Maria itu adalah kemanusiaan dari Sang Ilahi. Tanpa membelah diri aja, Kalau Tuhan itu Anda menurut bisa mengutus suara Anda. Apalagi Allah kami. Gitu. ya, kalau menurut Ibu itu Tuhan itu makhluk apa bukan? Kalau apa? Tuhan itu makhluk apa bukan? Tuhan itu gelar, Pak. Bukan, Tuhan itu bukan makhluk. Tuhan itu adalah gelar. Iya, berarti bukan makhluk. Kalau Yesus makhluk apa bukan? Yesus itu adalah Allah dan manusia. Oh, berarti makhluk ada, terus Tuhannya ada gitu. Setengah Tuhan, setengah makhluk. Tuhan itu gelar, Pak. Jadi Yesus itu adalah Allah. Allah yang menambahkan kodrat manusia yang gelarnya Tuhan. Kayak Iya. saya ini. Kayak saya ini ya. Saya ini gelarnya guru. Yesus gelarnya Tuhan. Saya ini manusia, sepenuhnya manusia. Saya cuman manusia, tapi kalau Tuhan Yesus itu, dia itu sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Jadi nggak ada dibilang setengah-setengah. Yang setengah-setengah itu namanya orang mereng, Pak. Iya, baik. Berarti ketika itu menurut Kristen itu kan disalibkan ya. Menurut Kristen itu kan disalibkan, berarti kalau Menurut disalibkan itu dunia, waktu. menurut sejarah, Yesus itu Iya. beneran disalib. Tapi menurut agama, Iya, baik. kan Yesus itu tidak disalib. Itu kan Iya, justru itu makanya saya bilang Oh, yang sadar. intinya itu pada intinya Kristen aja yang meyakini. Oh enggak, dunia meyakininya. Yang enggak Kristen aja percaya bahwa Yesus itu disalib. Nggak bisa Iya, iya, melihat, nggak bisa melihat fakta gitu. Orang Yahudi yang tidak percaya kepada Yesus saja mengatakan Yesus itu disalib. Iya. Jadi ketika disalibkan itu berarti dunia itu siapa yang ngatur itu? Ya, jadi ketika kamu ada di rumahmu ngomong ya, suaramu di sini. Kira-kira yang di rumahmu itu siapa itu? Yang di rumah mana? Hari gini ya Pak ya, saya ini adalah seorang direktur Pak. Saya ini pebisnis. Saya itu nggak perlu mengatur bisnis saya itu, saya harus lari ke Indonesia gitu Pak. Saya cukup di sini bisa ngatur bisnis saya. Ya benar, nggak Apalagi harus. Tuhan. Iya. Ya, tapi kan apalagi ibunya misalkan Tuhan. ketika ibunya misalkan enggak, Andai kan dari kata ibu tadi kayak gitu Bapak gambarannya. fokus. Berarti kalau Andai tadi Bapak fokus mendengarkan saya bilang tadi. Jadi ketika Bapak mengutus firman-Nya, firman itu tetap satu di dalam Bapak dan juga ada di dunia. Masalahnya kan Anda nggak pernah fokus dengan jawaban saya. Ya, iya. udah saya Tapi bilang, kan, Bun, Yesus di itu situ ada kan- di bumi dan ada di surga, Pak. Yesus itu Iya, berarti ada di dua. bumi dan ada di surga. Coba kau pikirkan aja dulu itu. ya berarti dua kan, yang satunya disalibkan, yang satunya di Duh, surga. Anda ada di Maldives, Anda ada di mana rumah Anda? Berarti Anda ada dua atau Anda satu? Saya tanya Anda ada dua atau ada satu? Iya, Karena ya, baik, Anda baik. lagi Ada bicara satu dengan saya. saya ini di Maldives. Jangan-jangan ini hantunya ini. Kan gobloknya luar biasa, Pak. Satu manusia Oke. bukan jin. Jadi kan udah paham ya, Pak ya. Jadi kalaupun Bapak bisa ada di rumah saya di Maldives ini, Bapak juga dengan cara yang sama dan waktu yang sama ada di tempat Bapak. Kenapa Bapak bingung sama Tuhan yang lebih maha tinggi dibandingkan Anda? Ya toh? Ya, terus ini Bu, bagian ini apa namanya? Perihal tentang kan Tuhan itu tidak maha lemah ya, dia maha kuasa. Tidak lemah itu intinya. Lemah Tapi itu kok dalam kenapa? konteks apa sih, Pak? Saya tanya Anda. Ya Tuhan mah nggak maha lemah, Oke. maha kuasa. Anda lemah nggak? Ya lemah karena makhluk manusia. Bukan, Anda lemah karena ketika Tuhan Anda bilang jangan berbuat dosa, Anda berbuat dosa, Anda lemah.
Makanya Anda lebih menuruti setan dibandingkan Tuhan Anda. Itu namanya lemah, Pak. Kalau Anda kuat, Anda akan bisa menahan segala perintah setan, gitu. Nah, sekarang saya tanya, satu manusia yang bisa melawan keinginan dagingnya siapa? Melawan apa? Keinginan dagingmu. Siapa? Siapa satu manusia di dunia ini yang tidak pernah berbuat dosa? Siapa, Pak? Ayo. Ayo. Ayo siapa? Ayo. Ayo. Gimana? Tahu nggak, Pak? Orang yang tidak pernah berbuat dosa itulah adalah orang yang terkuat di dunia. Orang yang tidak pernah berbuat dosa itulah orang terkuat di dunia ini. Ayo, coba sebutin, Pak. Iya, tapi kan orang itu bukan Tuhan. Iya, makanya saya tanya Anda. Iya, kalau di kami itu ya para Nabi Isa, ada Nabi Isa. Loh, bukan Nabi Muhammad. Loh. Kenapa cuma Isa? Apa dia Tuhan? Ya salah satunya gitu kan. Loh, Salah satunya. Berarti ada yang lain. Siapa yang lain? Ya udah itu. Bukan Pokoknya salah itu satunya, ada. satu-satunya. Satu-satunya yang terkuat di dunia ini adalah Tuhan Yesus yang bisa mengalahkan dosa. Maka dia layak disebut Tuhan. Makanya dia itu. Iya, tapi maksudnya iya emang terkuat misalkan ya. Tapi kan di situ di dalam Alkitabnya itu, di dalam Alkitab apa nggak tahu, dia tuh kan berkatanya, Yesus itu berkatanya tidak bisa berbuat apa-apa. Itu berarti apa yang tidak bisa dia dia buat, saya tanya Anda. Apa yang tidak bisa dia? melainkan kehendak. Iya, kan melainkan makanya Anda kehendak pahami Tuhan, dulu. melainkan kehendak. Kalau Anda mengatakan dia tidak bisa berbuat apa-apa, apa yang tidak bisa dia perbuat? Coba. Dia hanya tidak bisa berbuat Iya kan dosa. kehendak. Dia cuma tidak bisa berbuat dosa, itu aja. Itu yang dia tidak mampu lakukan. Ya toh? Coba. Sekarang saya tanya Anda, Pak. Siapa manusia terkuat di dunia ini? Ya nggak ada yang terkuat. Oh, adalah. Namanya makhluk itu. Satunya yang terkuat Makhluk itu itu nggak ada adalah yang Yesus. terkuat. Yesus itu yang paling kuat. Waktu iblis nyuruh dia mengubah batu jadi roti, Yesus itu nggak mau lakukan. Kenapa? Itu perintah iblis. Tuhan saya itu tidak mengikuti perintah iblis. Itu. Waktu orang-orang Ya, mengatakan, turun kau dari kayu salib itu. Tuhan Yesus nggak mau ngikutin itu. Kenapa? Karena Yesus itu tidak menaati permintaan iblis. Disitulah dinyatakan bahwa Yesus Iya. itu kuat. Sama seperti Ayub. Tahu Nabi Ayub? Nggak kenal pasti. Ya, Tahu. sama seperti Ayub. Dia walau dicobai iblis, dia tidak berbuat dosa. Demikian Yesus. Yesus itu Tapi tidak itu nurut. menurut ibu itu penyaliban itu keinginan siapa tuh? Keinginan Tuhan apa keinginan iblis itu? Kehendak Allah. Oh, itu ada perintahnya gitu dari Tuhan. Maka Ada. harus disalibkan. Ada perintahnya di dalam Yesaya. Aku berkehendak meremukkan dia. Jadi Bapa itu berkehendak untuk Dianya siapa? Yesus. Jadi sang Bapa itu berkehendak untuk mengorbankan Tuhan Yesus. Oh, mengorbankan anaknya. Iya, supaya manusia di dunia ini bisa diselamatkan. Karena kalau dia tidak berkorban, tidak ada yang selamat di dunia ini. Semuanya auto neraka. Ya, baik. Terus mengenai ini, Bu, mengenai makhluk yang apa ya itu terorisnya itu? Apa tuh? Yang makhluk menyerupai domba terus bertanduk 7 itu, terus bermata 7 itu gimana? Di mana itu? Hubungannya sama Yesus itu apa? Dalilnya itu di mana? Makhluk. Dalilnya itu. Ada pokoknya, Bu, saya lupa lagi tuh. Saya nggak bisa menerangkan sesuatu yang tidak jelas. Oh, berarti Ibu gak tahu ya?
Bukan nggak tahu, Anda juga harus tahu. Kalau saya tahu benar, karena Anda mengatakan makhluk, maka tidak ada kata makhluk di situ. Terus apa Bu katanya? Anda cari tahu sendiri, karena ini kan narasi Anda yang harus Anda pertanggungjawabkan. Di dalam apa ya? Bukannya saya, bukan itu. Gimana, Pak? Ya udah, kalau nggak tahu Pak. Saya tahu, Anda yang tidak tahu. Tadinya pengen apa ya? Pengen nanya itu biar tahu saya, biar gimana? Apa itu? Ya, kalau Anda tidak tahu pertanyaan Anda, apa yang mau saya jawab? Anda aja Iya, nggak tahu. pertanyaan saya gitu, apa hubungannya yang makhluk mata 7 terus tanduk 7 itu hubungannya apa Makhluk sama mata Tuhannya umat Kristen? 7 itu apa? Loh, makhluk tanduk 7 dan mata 7 itu apa? Saya juga nggak tahu. Iya, justru itu. Karena nggak ada di dalam Alkitab saya. Ya, mungkin itu di dalam Ada itu, Bu. Al-Quran. Hah? Mungkin itu di Quranmu. Kalau di Quran nggak ada itu. Di Alkitab saya juga nggak ada itu. Makhluk Ada. mata 7 tanduk 7. Nggak ada di Alkitab saya. Kalau ada silakan buktikan. Saya nggak ini, gue nggak bisa carinya soalnya ini handphone saya satu soalnya. Berarti Anda tidak bisa membuktikan. Terus untuk ini Bu, untuk Apa tuh? kan Yesus itu pernah hidup ya, kalau menurut Kristen itu kemanusiaannya ya di tengah-tengah Bani Israel. Itu dia melakukan perintah Tuhan itu apa aja? Dia Tuhan. Enggak, melakukan perintahnya apa aja? Kebiasaan hidup. Nah, apa tuh? Melakukan Ada pernah nggak Yesus maksudnya ke gereja gitu? Ada nggak? perintah apa? Siapa yang memberi perintah? Enggak, maksudnya Yesus itu pernah ke gereja apa misalkan Yesus pernah ke gereja. dibaptis? Gereja Iya, itu gitu. saya, Pak. Gereja itu adalah orang-orangnya. Kan itu gereja itu tempat Mungkin maksud abang gedung gereja kali. Tempat berkumpulnya gereja itu namanya gedung gereja. Kalau saya itu gereja. Jadi Yesus ke tempat saya. Gimana itu, Pak? Coba yang benar dulu narasi. Iya. Iya, apa tuh? Kan kalau Kristen itu kan suka ke gereja gitu, terus Orang makan Kristen. babi gitu kan rata-ratanya. Terus Yesus itu kayak gitu nggak semasa hidup di tengah-tengah Bani Israel? Hubungannya apa? Yesus itu ke gereja. Kan gereja itu adalah orang. Iya kan, Terus orang apa tempat? orang, gereja itu adalah orang-orangnya. Tempat berkumpul gereja, yaitu namanya gedung Iya gereja. tempat kan. Tempat iya maksudnya orang, tempat gereja itu berkumpul namanya gedung gereja. Loh ini Oh iya, pernah nggak Yesus ke gedung gereja gitu nggak ada. di masa iya? Terus Yesus itu Kristen ke bait ikut Allah, siapa? Pak. Yesus itu ke bait Allah. Nah itu. Kenapa Kristen ke gereja gitu? Nggak sama kayak Yesus gitu? Gereja, Semasa hidup. gedung gereja itu sama seperti bait Allah tempatnya. Samanya di hal apanya? Sama semua. Terdiri dari ruang kudus, ruang maha kudus, dan pelataran. Bentuk gereja itu seperti bentuk bangunan gereja itu sama seperti bait Allah. Terus hubungannya Oh, gitu. sama makan babi apa, Pak? Iya kan, kalau misalkan Kristen mengikuti Yesus ya harusnya kalau Yesus tidak makan ya tidak makan gitu. Karena kami mengikuti ajarannya, bukan gaya hidupnya, bukan lifestyle-nya. Bukan masalah gaya Bu, jadi kan yang tertulisnya itu babi itu haram kan ya. Di mana Terus dalilnya babi tidak haram makan. untuk orang Kristen?
Sekarang saya tanya, di mana dalilnya babi haram untuk orang Kristen? Oh, jadi halal gitu, Bu? Loh, memang nggak ada. Yesus itu memang tidak pernah mengatakan, hai orang Kristen, babi haram. Nggak ada. Tapi Yesus itu bilang sama orang Kristen, sembelihlah kepada Petrus. Ini tulisannya ada di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 15. Sekarang saya tanya. Sekalipun Nabi Isa, Sekarang saya tanya, Bro. babi itu tetap halal kalau di kitab saya itu. Ya itu kan kitab Anda. Terus kenapa Anda paksakan di kitab Iya. saya? Iya, tapi di kitab Ibu itu halal berarti ya? Memang halal. Iya. Yesus mengatakan halal Sekarang saya tanya Anda. Di kitab Anda, babi itu haram sejak tahun berapa? ya dari semenjak adanya Al-Quran. Oke, berarti sebelum ada Al-Quran, babi itu halal. Nah kan nggak repot kan? Jadi gini Pak, haram halalnya babi, dimakan atau tidak dimakannya babi, itu tidak ngefek kepada keselamatan. Satu hal Anda yang harus tahu, ada nggak satu orang Islam yang nggak makan babi masuk surga? Saya tanya. Loh kalau belum ada satu orang Islam yang nggak makan babi, nggak masuk surga, mending dimakan Pak, enak. Ya nggak? Ya, ada lagi yang mau ditanyakan Pak. Apa ya? Iya. Oh iya, satu lagi untuk ini, untuk kalau misalkan perayaan Natal itu Bu, tanggal 25 itu gimana itu? Iya, karena Yesus tuh benar-benar lahir. Firman itu, yang hakikatnya Allah itu benar-benar menambahkan kodrat manusia. Dan itu dirayakan. Ya tapi saya pengen tahunya itu tertulis di kitab mana tuh Bu? Tanggal 25 bahwa Tuhan itu dilahirkan gitu. Ada Pak. Nih, 25 Kislev di Makabe ya. Di perjanjian lama apa perjanjian baru tuh Bu? Ini di kitab Anagenos Komena. Itu benar tanggal 25 Yesus dilahirkan itu. Tuhan kan. Betul Pak. Nih. Ini kan di Alkitab Pak. Nih ya. Di dalam 2 Makabe. Gimana bunyinya? Oh, 1 Makabe 4 ayat 59. Ya. Lalu Yudas dan saudara-saudaranya dan segenap umat Israel menetapkan bahwa setiap tahun hari-hari pentahbisan Mesbah Allah itu harus dirayakan dengan gembira dengan sukacita selama 8 hari yang dimulai dari hari ke-25 bulan Kislev. Kislev itu Desember. Ini ayatnya. Sampai 8 hari, masuklah itu ke tanggal 1, dari 25 ke tanggal 1 itu 8 hari. Makanya tahun ini dikenal sebagai tahun Masehi. Karena baru dimulai dari kelahiran Yesus dan penyunatan Yesus. Catat Pak, 1 Makabe 4 ayat 59. 1 Makabe. Ya. Makabe berapa? 1 Makabe 4 ayat 59. Oh jadi nggak ada hubungannya gitu sama. Tapi itu perayaannya Bu sama masa zamannya Romawi itu. Lah ini lagi di masa zamannya Romawi, lagi dijajah sama Romawi nih. Nih, kalau dibaca dari ayat 1-nya, Alexander Agung dan para penggantinya ya. Alexander Putra Filipus dari Makedonia datang ke negeri Kitim mengalahkan Darius raja Persia dan Media. Lalu ia menggantikan raja tersebut. Sebelum Alexander sudah menjadi raja negeri Yunani, lalu ia melakukan banyak peperangan termasuk salah satunya datang ke Israel. Baca aja ini Pak kitab Makabe. Enggak, saya nggak pelajaran itu, saya udah cukup Al-Quran aja saya. Oh iya. Berarti itu nggak ada hubungannya sama, jadi ada hubungannya gitu sama Tuhannya. Saya baca ya. Dari para penguasa itu keluarlah suatu tunas yang jahat.
Antiochus Epiphanes, putra Raja Antiochus, yang pernah menjadi sandera di Roma. Ia menjadi raja dalam tahun ke-137 kerajaan Yunani. Pada masa itu tampil di Israel orang-orang yang melanggar hukum Taurat. Nih, orang-orang Israel saat itu dijajah ini sama orang Romawi. Iya, emang betul diri jajah. Iya, makanya si Don Ditan agak blunder, dia mengatakan di Yeriko ada pohon kurma. Siapa yang tinggal di Yeriko? Siapa yang lahir di Yeriko? Makanya aku waktu dengerin podcast si Don Ditan ketawa-ketawa gitu sambil guling-guling. Itu memang. Terus kalau di Kristen sendiri itu Yesus itu lahirnya gimana? Lahirnya itu di Bethlehem, di Efrata, di menara kawanan domba seperti yang dinubuatkan di dalam Mika, kitabnya Nabi Mika. Berarti di kandang domba apa di luarnya itu? Di daerah seperti itu, di daerah tempat imam-imam itu berada di situ, di Bethlehem. Dia lahir di palungan. Iya. Itu Bu, saya mah yang belum pengen tahunya itu yang tanduk 7 mata 7 itu Bu. Kenapa? Tanduk 7 di mana? Itu apa Bu? Ya saya nggak tahu. Anda menertawakan yang saya nggak tahu. Ya saya gimana mau ketawa? Anda ketawa dengan ketidaktahuan Anda. Anda aja nggak tahu di mana. Ya toh? Apa ya? Lupa lagi saya. Kemarin tahu tuh. Nah, cari tahu lah. Maksudnya saya gini, tiap orang tiap yang beragama pasti mempunyai Tuhan Ibu. Nah, tapi di Kristen itu mempunyai itu enggak malaikat? Abang punya Tuhan seriusan? Tuhan Ya, Abang, karena gini Bang, Tuhan itu adalah gelar untuk manusia Bang. Jadi Abang punya Tuhan enggak, serius? kalau di saya enggak. Kalau di Islam itu enggak buat manusia. Tuhan itu Coba baca surah Yunus 90. Di situ ya, tuannya Yusuf itu dipanggil Rob, dipanggil Tuhan loh. Ya, kalau Tuhan beda. Tuhan sama Itu Tuhan Rob beda. loh. Coba bahasa Arabnya Tuhan apa? Iya, Rob. Lah itu coba baca surah Yunus 90 itu tuannya si Yusuf dipanggil Rob. Makanya Iya, saya Rob. bilang, mungkin nggak orang Islam punya Tuhan? Karena Tuhan itu disematkan kepada manusia. Iya itu menurut ini keyakinan Kristen. Kalau di Islam enggak. Ya coba baca surah Yunus 90. Di situ kenapa majikannya si Yusuf itu dipanggil Rob? Berarti ada berapa Rob itu? Makanya saya bilang, memangnya di dalam Islam ada Tuhan. Oke, kalau abang punya Tuhan, Tuhannya siapa bang? Namanya? Ya Tuhan mah yang Maha Esa satu, Allah Subhanahu Wa Taala kalau di Islam. Oh, Tuhan punya nama bang? Bukan nama, emang gitu. Oh, oke. Jadi kalau ditanya, man robuka, siapa Tuhanmu? Siapa? Iya, Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, jadi Allah punya nama? Nabinya Muhammad SAW. Bisa ditanya man robuka, bukan man ilahiyuka. Kayaknya saya bingung. Kalau Anda punya Tuhan dan menyebutkan Tuhan Anda adalah Allah namanya Allah ya, betul? Iya bang? Iya. Kenapa Allah itu seperti saya punya nama? Ya itu dari Qurannya Bu, emang kayak gitu. Oh. Gak usah dipermasalahkan kalau itu mah. Loh, sekarang gini bang, kalau Tuhan punya nama, apa bedanya Tuhan dengan saya? Ya beda jelas lah. Kalau Tuhan itu tidak buang air kecil, tidak buang air besar, tidak tidur, tidak lupa, banyak. Saya tanya, batu itu juga tidak buang air besar, tidak tidur, tidak lupa. Batu itu nggak tidur bang, nggak lapar, kan tidak biasa kencing, nggak lupa juga batu bang. Kok udah Tapi sampai kan tidak berbuat,
tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau batu tidak bisa berbuat apa-apa, diinjak ya diam. Belum ada alam semesta juga udah ada Tuhan itu. Allah Subhanahu wa taala itu udah ada. Siapa yang nyembah Allah Subhanahu wa taala di abad 1? Belum ada yang beragama Islam. Allah belum disembah. Di abad 1 Di abad 1 belum ada agama Islam, Bang. itu Nabi Adam, ibu Nabi Adam itu kan awal manusia itu Nabi Adam. Adam itu siapa? Nabi Adam sih. Nabi Adam itu nabi saya, nabi umatnya Islam. Kalau dia nabi, diutus kepada umatnya dong berarti. Sekarang saya tanya, Iya, tapi kan waktu Adam diciptakan, kan Islam mengimani siapa itu. umatnya? Saya tanya, waktu Adam dijadikan nabi, siapa umatnya? Wong dia baru sendirian di dunia ini. Mana umatnya? Namanya nabi itu diutus kepada umatnya. Loh, siapa? Orang dia cuma sendirian. Siapa umatnya? Berarti dia bukan nabi dong. Ya pada mulanya sendiri, Bu. Terus ada diciptakan Hawa jadi berdua di situ. Terus mana Beranak cucu lah umatnya? di situ. Mana umatnya? Ya nanti setelah lama kelamaan kan bertahun-tahun beratus Berarti tahun-tahun. umur berapa lah ada Adam nanti. ini diutus jadi nabi? Umur berapa Adam ini diutus jadi nabi? Jangan nanya umurnya, bukan saya hidupnya juga masih berapa puluh tahun Nah, sekarang. makanya kenapa Adam dibikin menjadi seorang nabi padahal dia bukan nabi. Ya itu udah ketentuan Tuhan kan, kalau Tuhan itu kan emang ada ininya, Jangankan ke harus Adam, ada utusannya. Bang, jangankan ke Adam. Malaikatnya ada, nabinya ada. Itu kan cerita di abad 7, Bang. Ya, tak? Iya. Ya, sekarang saya tanya. Tapi malaikat itu sama nabi duluan malaikat, Ibu. Oke. Emangnya nabimu pernah ketemu malaikat? Ya pernah, Ibu. Oke. Kalau memang nabimu pernah bertemu dengan malaikat, berarti harusnya nabimu ini menceritakan seperti apa rupa malaikat itu. Kalau memang beneran ketemu, ya kalau nggak, Apa ya? saya tidak tahu. Ya kan? Tapi Bang, pertanyaan saya gini ya Bang ya. Abad 1, siapa yang udah beragama Islam Bang? Bangsa mana yang Gimana? Nge-lag, Bu, barusan ininya. Ya. Abad 1, siapa yang udah beragama Islam Bang? Bangsa mana yang udah beragama Islam? Dulu bukan Islam, Ibu, Muslim. Ya, siapa yang beragama Muslim? Dulu Muslim, kalau Islam. Iya. Iya. Satu bangsa yang beragama Muslim ini siapa, Bang? Ya kalau untuk dulu itu saya kan kurang mengetahui juga namanya siapa, terus keluarga siapa, kan nggak tahu. Karena memang sejarah dunia ini tidak pernah mencatat ada orang yang beragama Muslim atau beragama Islam di abad itu. Ini fakta. Bahkan Musa aja nggak pernah mengaku dia Islam. Apalagi Yesus. Ya emang Islam, Bu. Apalagi Emang kata Yesus. Islam itu. Iya, tapi maksudnya gini. Pokoknya jadi apa ya? Jadi apa? Menandakan dia itu Muslim, dia itu Islam. Lihat aja pekerjaannya dari zaman dulu sampai sekarang. Loh. Misalkan ada puasa, ada Sekarang saya tanya bersujud. Anda, syarat masuk Betul, Islam Bu. apa, Bang? Syarat masuk Islam apa? Ya harus syahadat awal mulanya. Oke. Nabi mana yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, Bang? Saya mau tahu juga itu, Bang. Nabi mana yang mengucapkan 2 kalimat syahadat yang udah Ya kan kalau umat Nabi Muhammad itu, Bu, umat yang yang kesini, jadi harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu ada Nabi Muhammad sama Tuhan, sama Tuhan sama Nabi Muhammad. Berarti Islam itu baru ada di abad ke-7. Apa? Untuk Nabi Adam sampai itu Idris, Nuh, Soleh kesininya itu nggak usah ngucapin gitu, kan dia udah menjadi nabi, udah dijadikan nabi. Tuh. Sekarang saya tanya, itu ketentuan apa? Dari mana itu ketentuan seperti itu?
Itu dari Tuhan Ibu, langsung itu Ya, melalui itu kan perantara ketemu. malaikat langsung Gini bang, dijadikan Ini, Al-Quran. gini bang. Pengikutnya Isa ada nggak? Jangankan jauh banget ya. Pengikutnya Isa ada nggak yang beragama Islam? Saya tanya dulu deh. Itu dulu aja. Ada nggak pengikut Isa ini yang beragama Islam? Ya. Kalau pengikutnya Isa aja nggak ada yang beragama Islam, gimana Isanya beragama Islam? Kan ini blunder, Justru Bang. Nabi Isa itu Cocokologi yang maksa. justru Nabi Isa itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia, ke tengah-tengah Bani Israel itu untuk mengajak Bani Israel itu menyembah Tuhan, tiada Tuhan selain Allah, selain yang Maha Esa itu. Tapi itu si umat Israelnya itu yang nggak mau Sekarang saya tanya, menyembah Tuhan yang disembah Nabi Isa. tadi abang bilang nama Tuhan abang itu Allah. Coba saya tanya, orang Israel mana yang bertuhankan Allah? Karena orang Israel tidak mengenal kata Allah. Betul. Jadi sebenarnya yang disembah oleh orang Israel itu ya bukan Allah Anda, karena orang Israel tidak pakai bahasa Arab. Ya. Iya, tapi kan dia tujuannya sama. Oke, sekarang saya tanya, Tujuannya apakah Allah ganti nama? bukan ganti nama, dia yang nyebutnya yang beda. Loh, Allah itu kok satu, bisa? itu yang itu. Oke, Dari sekarang awal mula- kalau di Indonesia, Allahmu namanya siapa? Kenapa dia nggak ganti nyebutnya lain? Itu dia nyebutnya di Arab. Harusnya di Indonesia disebutnya Gusti dong. Iya kan? Harusnya kan seperti itu. Karena Bukan nyebutnya. Berarti di sini Kan ngikutin. Anda jangan manggilnya bahasa Arab dong. Ngikutin pedomannya, ngikutin kitab yang dianutnya sebagai kiblatnya. Kalau kalau dikit- gitu, kalau ngikutin kitabnya, harusnya orang Arab pakai kitabnya orang Yahudi, pakai bahasa Yunani dong. Kan kalau ngikutin yang enggak iya, kan lah. semua. Sekarang kan gini, abang kan orang Indonesia, ngikutin orang Arab, kayak bahasa Arab, manggil nama Allah dengan sebutan Arab. Harusnya ya sebelum Bukan Qurannya adanya juga Arab. kearaban ke Yahudi-Yahudian dong. Gimana? Ya kan itu orang Yahudi juga pakai bahasa Yahudi. Tulisannya Yahudi. Mana Gitu. ada tulisan Yahudi, Bang? Tapi tujuannya Yahudi itu sama. nama bangsa, Bang. Tujuannya Yahudi itu bukan tulisan, Bang. Loh, kok bisa Ya, Anda bukan, tahu? tapi Dari maksudnya, mana Bang. ada tulisan Yahudi? Sejak kapan ada tulisan Yahudi, Bang? Maksud saya bukan tulisan Yahudi. Iya, di masanya itu tulisannya pasti beda. Ya bahasa-bahasanya beda. Sekarang gini saya tanya, nama itu berubah nggak? Kalau abang ke Arab nama Doni jadinya Doniolo gitu kah? Apakah berubah bang nama? Kalau nama berubah nggak? pasti. Kalau hah? Berubah. Berarti kalau Allah di dalam bahasa Arab, bahasa Indonesianya apa? Gusti. Bukan berubah kata abang. Saya ini lagi di Maldives. Ketika saya ke Inggris, tetap nama saya itu adalah Agatha. Gak akan berubah bang. Demikian nama Allah. Kalau memang Allah itu adalah Allah yang disembah orang Yahudi, harusnya namanya jangan ganti dong. Iya, kalau ibu kayak gitu mah jadi berbelit-belit. Loh, Jadi bukan kalau berbelit-belit. simpel- Konsistensi suatu agama itu harus ada, jelas dari abad ke abad. Lo kalau nggak konsisten ya namanya nanti ganti-ganti. Ini apa-apaan, ini bukan agama. Tapi seperti undang-undang yang bisa direvisi. Ya kalau masalah nama mah ya Tuhan ibu juga banyak namanya. Gitu. Gak ada, Tuhan saya namanya cuma satu, Siapa? Yesus Kristus. Terus kalau Roh Kudus? Roh Kudus nggak ada namanya, kan itu udah saya jelasin. Itu nafas, Iya, itu masa juga- nafas punya itu juga. nama? Ya kayak itu namanya Roh Kudus. Kok Anda Roh Kudus itu bukan nama bang. Sekarang saya tanya, nafas Anda ada namanya? Oh kan kok. Ya terus kenapa main Roh Kudus? Nah, Terus karena kenapa abang main dari tadi saya bilang firman itu adalah perkataannya, Roh Kudus itu adalah nafas. Nafas kok bernamas? Kan saya tanya, Iya. Bang. Nafas abang namanya siapa bang?
Iya, nggak ada namanya Loh, kalau nafas saya mah. makanya Nafas jangan bilang Roh Kudus itu nama. Roh Kudus itu nafas. Berarti itu Roh Kudus Jawabannya itu di Tuhan Ayub apa bukan, Bu? 33 ayat 4. Jadi gimana Tapi itu Roh Kudus Bang? itu Tuhan apa bukan, Bu? Kenapa Allahmu enggak fokus dulu Bang? Kenapa Allahmu ganti nama? Kepada Musa dia ganti Bukan ganti nama. nama, Ibu. Waktu Jadi di gini, zamannya Bu. Daud, Jadi gini, bentar, di zamannya Daud Bang, dia namanya siapa Bang? ya tetap Allah Subhanahu wa taala. Orang Israel itu tidak mengenal kata Allah. Orang Israel itu memanggil Allahnya enggak Allah Bang. Nggak Jadi gini, pernah Bu. orang Jadi Israel. Coba aja ke sana Bang. umat Islam itu muslim ini gini, Bu. Jadi langsung aja dia ambil poin besarnya. Dia kan ngiblatnya kan Islam itu ke Qur'annya. Di Qur'annya tertera ya Allah Allah Subhanahu wa taala. Oh, sekarang kiblatnya Misalkan Quran, bukan kiblatnya itu Mekah Bang. bukan maksudnya bukan kiblat itu, Bu. Pedomannya kita itu pedomannya. Kalau itu kiblat untuk beribadah ke Ka'bah baru. Berarti Ini berpedoman. pedoman orang Islam itu Al-Quran. Kalau Quran nggak ada di dunia ini, kalian nggak punya pedoman gitu. Bukannya punya pedoman. Tentunya itu kayak hewan, Ibu, kayak hewan hidupnya. Kayak hewan, kenapa kok kayak hewan? Iya. Soalnya nggak ada petunjuk. Petunjuk untuk? Ya untuk beribadah nggak bisa nantinya. Oke, Untuk sekarang mencari saya makanan tanya. yang baik. Sekarang saya tanya, kalau ada orang yang menikahi tante-tante, anak kecil itu sama nggak kayak hewan? Nikahin gimana kan gitu, Bu. Ada seorang laki-laki menikahi nenek-nenek, menikahi Kalau nikah tante-tante, mah, Bu, menikahi anak kalau kecil di itu Islam- sama nggak dengan hewan? kalau di Islam kalau nikah itu tidak ada hinanya, Bu. Justru yang hina itu yang zina. Di luar nikah itu berhubungan, nah itu baru kayak Oke. hewan. Bagaimana kalau menggauli babu itu zina nggak? Menggauli apa? Babu. Itu perbuatan Menggauli apa? zina nggak? Babu. Babu mana? Saya tanya kalau ada orang menggauli babunya dan istrinya marah itu berzina nggak? Siapa menggauli babu? Maksudnya? Nah, enggak, saya tanya kalau ada orang yang menggauli babunya terus istrinya marah, itu gimana? Itu perbuatan zina nggak? Seperti apa itu? Oh, Kak? misalkan gini ya, misalkan orang bersuami istri terus menggauli pembantunya gitu. Iya, itu berzina nggak itu? Ya, ya zina lah kalau di luar nikah itu zina. Iya, itu dia Bang. Jadi itu perbuatannya seperti Kalau di binatang atau enggak? Enggak, saya tanya, kalau ada orang yang berzina seperti itu ya, itu perbuatannya seperti binatang atau enggak? Ya kalau di luar nikah tidak pokoknya tidak ada kata nikah, tidak ada ikatan nikah, pernikahan itu zina itu ya seperti sama kayak itu. Kayak apa? Bukan manusia itu mah. Waduh. Serius Bang? Kalau ada yang menggauli perempuan tanpa status pernikahan ya, itu udah ya teman-teman udah Zina. pada paham lah ya, itu zina ya Bang ya. Udah pernah baca At-Tahrim Ya ayat iyalah. 1 sampai 5 nggak Bang? Kecuali nikah dulu ya. Iya. Saya tanya, udah pernah baca At-Tahrim ayat 1 sampai 5 nggak? Kenapa turunnya ayat itu? Saya nggak ketalar, Ibu, nggak bisa kalau tanpa dibaca. Iya, iya. Oke lah Bang. Siap Bang. Bang ya. Ada lagi yang mau Emang ditanya? siapa? Emang siapa itu yang menggauli babunya? Oh, saya pun nggak tahu itu Bang. Tak ada orang kayak gitu Bang. Ada orang yang kata Abang ya itu kayak gitu Bang. Pokoknya kalau yang ada yang zaman sekarang yang kayak gitu ya pokoknya itu mah nggak bagus. Oh, kalau zaman dulu nggak apa-apa. Ya kalau zaman dulu mah nggak tahu. Siap Bang. Oke. Jadi gitu, Bu. Kan kalau di saya tuh Tuhannya ada, Allah Subhanahu wa taala. Iya. Malaikatnya ada 10 malaikat yang wajib diketahuinya. Terus juga ada 26 yang diketahui. Terus kalau Kristen itu ada nggak malaikatnya, apa aja malaikat? Ada. Malaikat tuh ada. Tapi memangnya Allah ada Bang? Ya ada. Udah. Ada di mana? Kalau bilangnya ada. Ada di mana?
Loh, jangan loh kalau bilang ada tapi nggak bisa dibuktiin, ya namanya ngadi-ngadi, Allah Bang. Subhanahu wa taala itu Ada-ada. Ibu punya Ya, punya sifatnya wujud itu ada. wujud itu ada. Ada Hidam itu hidam ada itu seperti apa? terdahulu. Iya ada. Iya, Ya ada, seperti nggak apa? usah harus dibuktiin jadi manusia, nggak usah. Kita bisa bernapas itu yang ngatur siapa. Kita bisa berbicara itu yang ngatur siapa. Ada yang mengendalikan. Loh, jadi kalau Anda berbuat dosa yang mengendalikan Tuhan Anda? Ya yang ininya mah ya yang menggerakkannya mah. Kan kita mah tidak Waduh. ada daya apa-apa. Jadi kalau berdaya. misalnya ada yang mencuri, yang menggerakkan juga Allah gitu. Waduh, serius Bang. Iya, tapi kan manusia itu dikasih gitu ya, dikasih tangan, dikasih kaki, dikasih lidah itu kan selain itu kan dikasih otak juga, dikasih pikiran. Jadi harus memilih mana yang baik, mana yang benar, mana yang buruk. Jadi Terus yang kan di balik manusia juga kan, di balik akalnya itu ada setan juga, ada sarang setannya, ada nafsunya itu. ada sarang setan. Kalau Iya. sarang semut ada nggak Bang? Kalau sarang semut mah nggak ada. Waduh, oke siap Bang, ya Bang. Jadi kalau manusia itu kalau udah keluar nafsunya ya udah setan yang menguasainya, yang menguasai pikirannya. Berarti kalau orang seperti itu sudah tidak menuhankan Tuhan lagi ya? Bukan tidak menuhankan. Nah, Dia kalau lagi nafsunya keluar misalkan tidak bisa kontrol ya, itu dia mengikuti perintahnya setan. ya kalau sudah mengikuti perintah setan berarti dia jadi hamba setan dong, betul nggak? Ya nggak? Iya, makanya kalau orang itu berbuatlah dosa terus menerus, nanti akhirnya itu ya di neraka. Neraka itu kan tempatnya setan, iblis di situ. Iya. Kalau ada orang yang mukanya asam gitu, Kenapa setan itu asam gimana? ya kalau ada orang yang mukanya asam itu dikendalikan Tuhan atau dikendalikan setan Bang? Asam gimana Ibu? Iya kalau mukanya asam nih nengok orang buta gitu. Nah itu tuh dikendalikan setan atau dikendalikan Tuhan itu? Ya kan kalau raut muka itu ada bawaan lahir Ibu. Jadi itu mah nggak bisa jadi jaminan. Enggak. Ada kan orang pendiam itu bukan orang Nah itu ini nggak baik, orangnya bukan. nggak bisa nengok, ini orangnya buta, tapi dia mukanya asem. Nah ini kan lebih koplak dari yang koplak nih. Jadi ada orang buta dia mukanya asem. Ini gimana menurut Anda? Ini udah ngikutin setan atau ngikutin siapa ini? Kan buta mah Bu nggak bisa melihat apa-apa kalau manusia. Iya, tapi ada yang menarasikan dia ini bermuka masam sama orang buta. Gimana ini? Ini kira-kira dia ini sudah mengikuti setan atau mengikuti Tuhan ini? Kalau perilaku itu Tuhan. Hah? Suaranya putus-putus. Ya kalau yang misalkan yang tidak baik melakukan tidak baik ya itu Bukan dari Tuhan. suatu perintah Tuhan. Jadi perintah siapa lah itu Bang? Maksudnya ininya Bu, apa namanya? Yang melakukannya dia, cuma yang menggerakkannya tetap Tuhan. Oh, jadi walaupun bermuka asam itu yang menggerakkannya itu Tuhan. Wah, Tuhan ngajarin Iya, nggak yang benar. menggerakkan kan manusia mah tidak bisa apa-apa. Manusia mah. Berarti kalau abang makan juga Allah yang menggerakkan, abang mau berak Allah yang menggerakkan gitu Bang. Betul. Waduh. Kan yang mengendalikan Tuhan. Terus siapa yang mengendalikan? Motor aja Ibu, kalau misalkan nggak ada yang bawa ya nggak bakal bisa jalan. Misalkan diemin aja nggak bakal bisa jalan. Nah sama manusia juga kalau nggak ada Tuhan nggak bakal bisa gerak. Jangankan berhubungan kayak gitu. Berarti Tuhan. manusia Anda samakan dengan motor gitu. Ya kan. Iya. Motor itu benda mati Bang. Motor itu nggak punya kehendak. Terus Anda menyamakan motor dengan Anda. Nah ini Ya, kan suatu sama analogi yang karena salah. ciptaan. Sama karena ciptaan. Sekarang saya tanya, Gambarannya
Anda kalau menyamakan diri Anda dengan motor, sekarang saya tanya, motor itu nafasnya di mana? Ya, itu napasnya karbu, ibu napas motor. Nafasnya karbo. Iyalah. Kalau gambaran mah gampang ibu. Kalau gambaran mah. Iya bang, iya bang. Siap. Oke. Jadi itu gambaran. Kalau misalkan manusia, jangankan gerak untuk hubungan suami istri ya. Kita misalkan ini aja ngedip. Kalau nggak digerakin sama yang maha kuasa mah nggak bakal bisa, ya mati. Jadi fungsi roh Anda itu apa bang? Nggak ada fungsinya roh ya? Ya, roh Anda itu untuk ditiupkan menghidupkan, kayak nggak ada fungsi. yang untuk menghidupkan raga. Loh katanya yang mengendalikannya Allah. Iya, roh itu kan. Iya kan, roh itu dari Tuhan ibu. Roh itu Iya dari saya Tuhan. tanya fungsinya roh yang dari Tuhan itu di dalam diri Anda apa? Nggak ada kan? Pajangan gitu. Wah, saya juga bingung itu bang. Bukan pajangan. Jadi apalah fungsinya roh itu bang? Ya kan misalkan ini raga tuh kan, raga kalau nggak ada roh mati ya. Nah, roh itu kan awal mulanya dari Tuhan. Jadi digerakkan tetap sama Tuhan. Iya saya tanya, roh itu fungsinya apa? Ya sama untuk ini, untuk menghidupkan makhluk. Lah kan makhluknya yang gerakkan Tuhan, sama kayak motor. Gimana dong? Iya. Iya itu roh juga makhluk ibu. Roh juga makhluk. Ya bang. Ya itu roh itu kan hidup. Nah yang menghidupkan itu Tuhan. Udah ada roh. Itu tangan manusia bisa gerak, kaki manusia bisa gerak, matanya bisa mengedip, bisa melihat, bisa nendang, Itu bisa bawa motor. dari mana itu? Itu dari Allah. Ketika kita dicabut rohnya udah. Meskipun dikasih makan juga, dikasih uang nggak bakalan diambil, mati kalau nggak ada roh mah. Iya. Jadi ya umat Islam itu gitu bu. Kalau misalkan larinya ke Tuhan, ya udah kita diciptakan sama siapa, digerakin sama siapa, dikasih rezeki sama siapa. Terus dunia ini seluas ini siapa yang ngatur? Iya. Kalau makhluk yang ngatur nggak bakal bisa. Jadi bu, setiap diturunkannya para nabi sama Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala itu, nah di situ kaum-kaumnya itu, umat-umatnya itu pada apa ya, sesat, bukan sesat ya, tidak mengikuti perintah Tuhan gitu. Jadi yang membuat meluruskannya itu nabi-nabi utusan Tuhan. Nah itu kan kalau misalkan di zaman itu kan zamannya ilmu-ilmu yang kayak gitu tuh. Jadi kalau itu bikin tutup kayak cahaya. Ya Tuhan Ibu gimana coba kuasaannya gimana? Kuasanya bisa apa? Lah dia aja mati dan bangkit sesuka hatinya bang. Kurang kuasa gimana itu? Sekarang kuasanya Allah apa bang? Kuasanya Allah di abad 7 emangnya apa? Bukan di abad 7 aja, dari waktu penciptaan langit Saya dan bumi. tanya abad 7 aja bang, kenapa? Karena Islam, pemeluk agama Islam ini baru ada abad 7. Abad 5 kagak ada bang orang Islam bang. Ya, saya tanya abad 7 aja deh. Kuasanya Allah apa sih? Ya kan kata saya juga bukan Islam dulu mah Muslim. Muslim itu yang berserah diri kepada Tuhan. Gak ada bang, orang Israel sana gak ada yang beragama Muslim bang. Ini mau dicari fakta sejarahnya juga kagak ada beragama Muslim. Ya, sekarang saya tanya kuasanya Allah di abad 7 itu mana? Apa aja? Anda kan tanya kuasanya Yesus. Ini contohnya ini ada Apa tuh? mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Apa tuh? Melewati perantara Nabi Muhammad. Iya, apa tuh mukjizatnya? Yang pertama Al-Quran, yang kedua bisa membelah bulan. Quran itu emang siapa yang nulis? Allah. Mukjizat itu. Mukjizat Dari itu Allah. apa? Mukjizatnya apa? Mukjizat itu kekuasaan Allah, kekuasaan Tuhan. Apa kuasa apa yang ditunjukkan? Kuasa apa yang Yang ditunjukkan? Karena Qurannya melalui- juga baru ditulis abad berapa itu? Melalui perantara malaikat Jibril.
Itu apa namanya? Bukan Sempat ada kuasa, itu Muhammad. bukan mujizat, Bang. Itu namanya bukan mujizat, Bang. Yang mujizat itu suatu hal yang besar yang membuat Ya, namanya takjub mujizat. seseorang. Ya itu kan membelah bulan juga sama, membelah bulan siapa Di orang yang mana bisa ada membelah bulan, Kagak Bang? bisa. Coba. Di mana dalilnya membelah bulan? Ada. Bahkan membelah Kata bulan tadi aja. nanya, apa? Gini ya Bang ya, saya kasih tahu Abang ya. Membelah bulan yang di Al-Qamar ayat 1 itu nanti waktu kiamat, Bang. Itu belum kejadian, Bang. Baca dong. Bukan di Al-Quran. Baca aja Qurannya. Al-Qamar ayat 1. Al-Qamar ayat 1 ya. Ketika hari kiamat mau datang, bulan seperti terbelah. Itu belum kejadian, Bang, dan itu pun seperti, Bang. Bulan yang mana yang kebelah, Bang? Nah, baca bulan dong cuma satu. baik-baik. Gak ada, Bang. Waktu kiamat jangankan bulan, semua hancur. Semua Gas. hancur. Enggak, saya tanya Anda, mujizat membelah bulan itu di mana? Bang, mujizat membelah bulan itu di mana? Coba ayatnya. Udah pokoknya ada. Kalau ibu nanya ada. Saya jawab Ada, Bang. Kagak ada. Ya, Abang ini lama-lama percaya akan sesuatu yang tidak pernah terjadi. Yang tertulis saja nggak ada seperti itu, Bang. Ya, Coba ibu. makanya Kalau dibaca misalkan lagi kitabnya. Kalau misalkan ibu bilang saya tidak pakai akal, ibu juga sama. Apalagi ibu mau lebih parah. Apa? Kalau Kristen itu lebih parah. Parahnya apa? Coba kalau zaman sekarang nih, Parahnya apa orang Kristen? ada anak nih dipertuhankan. Coba. Parahnya di mana? Ya iya mempertuhankan anak manusia. Masalahnya anak manusia mana yang bisa membangkitkan orang mati, Bang? Ya pokoknya anak manusia. Sekarang gini, Bang. Anda bilang parah, Kak. Orang Kristen mempertuhankan manusia gitu. Nah, ini gimana? Nyium batu terus dosa hilang? Ini menurut Anda gimana nih, Bang? Yang menghapusnya kan bukan batu. Siapa? Yang menghapusnya tetap Tuhan. Loh, kenapa harus Ada gambaran lagi gini. Gambaran lagi ini nih. Kenapa Gambarannya harus nih. dengan cara Saya mencium kerja. batu, Bang? Menghapus Ya kan itu dosa. ketentuan Tuhan. Nah, ini Selain itu ini banyak. aneh nggak, Bang? Aneh nggak, Bang, ketentuan ini? Enggak. Selain itu banyak. Bagi Anda ini tidak aneh. Terus kenapa Anda mengatakan saya menuhankan Allah yang datang dalam wujud manusia? Anda bilang aneh. Itu nggak, Bang? Ya kan saya mah kan tidak mempertuhankan batu itu. Kalau ibu, sedangkan ibu mempertuhankan yang Sekarang bisa saya menghapuskan, tanya, terus yang mempertuhankan Yang bisa anak menghapus manusia. dosa siapa, Bang? Yang menghapus dosa itu Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala Oke. melalui pekerjaan. Kalau begitu kenapa dengan cara mencium batu dosa dihapus? Selain juga banyak Bu yang kita dosa itu selain mencium Hajar Aswad, itu bisa juga dengan kita bersedekah, dengan kita berkurban, bisa itu menggugurkan Nah, dosa. sekarang saya tanya Anda, dengan Anda bersedekah, dengan Anda berkurban, dosa Anda terhapus. Cara menghapusnya gimana itu? Ngasih sedekah, dosa dihapus. Ngasih sedekah, dosa dihapus. Seperti apa cara kerja Allah? Apakah Allah begitu bilang, Itu tugasnya pokoknya itu. kalau kau sedekah, dosa dihapus, itu gimana cara kerjanya? Iya, kerjanya bukan cara kayak makhluk, Bu. Bukan cara kayak makhluk. Itu nanti ada tertulisnya di situ. Jadi nanti di situ ada timbangan amal baiknya misalkan 80%, timbangan buruknya 20% misalkan. Nah, Katanya itu udah kita dihapus. masuk ke surga. Katanya udah dihapus, kok Timbang. masih ditimbang? Ya kan misalkan dosa manusia itu banyak, Ibu. Misalkan dosa manusia itu 1000. Itu misalkan mencium Hajar Aswad itu cuma 500, kan masih ditimbang. Ya berarti kalian harusnya semua umat Islam ke Ka'bah sana, di situ aja menghabiskan hidup kalian, biar ketika mati kalian gak ditimbang. Biar di situ aja setiap kalian bikin dosa, cium lagi. Diam di situ. Tiap Jadi bikin dosa, misalkan yang cium punya lagi. istri nggak usah Kenapa Nah, kerja gitu. ya nggak usah, kan lebih bagus itu tuh. Bener Ya nggak? tapi kan kalau di Islam itu kalau bisa nggak menafkahi istri itu hukumnya zalim, dosa juga gede. Kalau begitu jangan dengan cara mencium itu dong menghapus dosa. Ya Kenapa ada tidak kan. dengan cara yang Di lain? Islam itu banyak caranya, Bu, banyak caranya. Ada kata saya juga dengan bersedekah, Enak banget sedekah, dong.
sedekahnya enggak 1.000 gitu, enggak. Jadi harus apa ya namanya, terus rutin. Makanya saya tanya, masuk logikanya di mana? Bikin dosa dengan bersedekah, dosanya hilang. Kan gak masuk akal jadinya. Ya toh? Ya kan itu urusan Tuhan kalau itu mah. Kalau itu urusan Tuhan, kan Tuhan mah segala mengetahui segala sesuatu. Apa yang tidak bisa? Kan dia maha kuasa. Bukan kuasa lagi, maha kuasa. Oke, satu Terus di orang balik yang maha sudah kuasa itu ada satu kunci. Di balik maha Bang, kuasa itu ada yang sifat mustahilnya, tidak serupa dengan makhluk. Abang dari tadi ngomong kuasa, tapi apa kuasanya? Mengatakan Maryam gak punya anak menunjukkan kuasanya, tapi ditunjukkannya sama orang Yahudi. Yang mau diyakinkan orang Arab. Kan gak nyambung. Ya toh? Ini bang dari tadi, ya mau kuasa deh, kuasa apa? Saya gak melihat. Gitu loh bang. Kayaknya ini mah kayak apa ya tadi saya bilang. Gitulah bang. Kurang lebih gitulah ya bang ya. Mohon maaf lahir batin ya bang Doni ya. Saya juga bingung bang. Abang bingung, saya lebih bingung bang.